terendahmu di momen-momenmu yang kayak nggak enak atau apa gitu, walaupun kayak seisi dunia bakal, misalnya kayak ibaratnya tuh kesalahan kita diketahui orang dan orang bakal bilang kayak kamu nih sampah, kamu nih nggak apa ya, nggak layak, kamu nih kayak sudah hina banget dengan semua omongan-omongan itu, kayak Tuhan tuh tahu gitu loh sampai segitunya. Halo guys, welcome back. Kembali lagi bersama kita di sini. Wuh, weh, ini kok beda nih. Loh, pembicaranya kok beda nih? Waduh. Pembicara kita. Loh, kok jadi cewek? Wah, wah, wah. Ternyata kembali kita jadi cewek, guys. Halo ya. Mana beda lagi? Beda pula, astaga. Oke. Bedanya. Oke. Nah, kita tak boleh bahas itu, jangan. Lalu bahaya. Oke, stop. Nanti aja, jangan di record. Jangan direkam, nanti dilihat sama gembala lagi. nanti selesai. Rick, minta waktu 3 jam, 4 jam boleh ya? Ya. Oke, nah kebetulan gembala kita ini bukan hilang ya guys ya, bukan ganti. tenang. Gembala kita masih sama. Cuman di sini bakal ada series baru. Wow. Kita bakal ada series baru yaitu Spiritual Journey. Wow. Heboh kan pembicara kita kali ini. Tidak apa-apa, asik. Wih, nah. Heboh. Oke, cukup tahu. Cukup sekian. Besok nak diundang lagi kue. Tenang. Nah, kalau misalnya ada undangan ya sudah. Kalau tidak ya tahu sendiri lah ya. Enggak, bercanda. Nah, jadi di sini kita bakal bahas tentang kehidupan rohani perjalanan dari seorang Gracia Dewi Tahu. Tentang nama aku ngakak. Oke. Cek Grace. Wuih, mantap. Kan kalian yang nonton ini bosen gitu kayak alah ini Denny Susastro mulu bosen. Oh ya ganti pembicaranya. Nah ini Udah ganti. Langsung gue Denny Susastronya lagi istirahat tuh. Istirahat dengan tenang. Di kasur kan istirahat kan tenang gitu loh. Udah tak VN tadi. Tuhan tolong ya Tuhan. Tidak bermaksud Tuhan. Tidak bermaksud Tuhan, tolong. Nah, jadi jujur ini disclaimer di awal ya guys. Aku benar-benar tak tahu apa-apa. Di sini aku benar-benar tak tahu apa-apa. Jadi nanti reactionku ini bakal pure, udah 100% pure. Aku tidak tahu apa-apa. No fake. Kita mah enggak settingan. Wes, mana ada kita settingan begini. Begini kok di setting. Record aja sekali jalan. Wes. Gaya ngomongnya udah mirip-mirip ya. Mirip-mirip apa deh? Mirip Koden. Karena sudah lama bergaul. Sudah menyatu, jiwanya udah menyatu. Stop. Jiwanya menyatu tapi beda badan. Nah, oke. Nah, gimana akhir-akhir ini hari-harinya? Gimana? Kesibukannya apa nih sekarang nih? Kesibukannya ya mengurusi negara, enggak? Waduh. Gimana? Tolong dikat aja.
Kita nokat ini. Ya kesibukannya ya di kampus aja sih, ngerjakan tugas akhir, ya ngerjakan skripsi dan penelitian ini kayak gitu. Iya, siap menjadi peneliti nih. Salam research. Salam scientist. Apa? Salam scientist. Itu kalau scientist yang begini. Lanjut. Nanti ada yang komen. Salah satunya namanya Denny Susastro. Gak cocok. Wah, wes susah. Wes. Susah kayak ikut aku nanti. Oke, peneliti. Ya. Selain kuliah tak ada kesibukan lagi? Ya paling Rebahan. waduh, enggak sih, paling cuma itu sih overall 50% dari kehidupan saya. 50% sisanya ya itu sudah setengah kehidupan saya. Oh iya. Nah, jadi kita bakal ngomong tentang spiritual journey ini. Nah, jadi kita pengen tahu sih gimana perjalanan awalnya dari seorang Grace ini, dari yang hilang, anggapannya hilang arah. Tapi tiba-tiba dipanggil Tuhan, mengalami Tuhan, akhirnya ada sampai hari ini. Jadi mungkin nah ini aku mau nanya nih sebagai pertanyaan pembuka. Ini identitasnya dari dulu, dari lahir Kristen sudah mengenal Tuhan itu atau Ya dari lahir membawa turunan ya. oh Ya, yes. non ya? Bukan, no. Tetap Kristen, cuma ya begitulah ya. So-so saja. Oke. So ya. Mungkin bisa diceritakan gitu masa gelapnya itu dari mana gitu? Mungkin cerita dari SD. SD nggak ada cerita spesial selain aku bermain masak-masakan dengan pasir. Sama main bola. Waduh. Jadi apa kiper? Iya sih, sama tukang itu pindahin bolanya kalau keluar. Oh ya, iya. Oke, mungkin bisa ceritain. Nah, SD nggak ada, berarti mulainya kapan? Maybe SMP kali ya, kelas 2. SMP. Yes. Apa yang terjadi di masa-masa SMP-nya? Yes. Gimana? So many ya. Yang terjadi ya sebenarnya kayak biar orang-orang pada umumnya aja lah, kayak ya belajar les gitu. But dari SMP kelas berapa ya, pertengahan 7, 8, SMP kelas 8. Nah, Okay. 8 tuh aku apa ya, barter exchange ya. Jadi tuh kelas berpindah teman-teman. Oh, kelasnya berpindah. Kukira kayak, aku mau barter diriku dengan si itu. Oke. Menarik. Ya, Terus? ya jadi yang awalnya biasa-biasa saja. Jadi fun fact-nya dulu ada apa sih? A sampai L itu berapa? 12 ya? Ya 12 kelas. Yes. SMP itu A sampai L. Satu kelas berapa orang? Rata-rata 35 sampai 42-an apa 43-an gitu. Sekitar segituan. Serius? Iya. Satu angkatan itu. Belum yang lain-lainnya. Lah, kalau ke kantin gitu enggak kayak sesaan gitu? Oh, jelas rebutan. Itu kantinnya sudah sepanjang lorong itu sudah rebutan semua.
Oh iya iya, itu persaingannya itu gak ketat gitu. Aku jujur 200 orang itu kayak wow lumayan ketat. Oh, Apalagi sampai L itu banyak itu. hah? Apalagi Sangat sampai banyak. iya itu gak ketat gitu persaingannya itu. Oh, ketat, makanya kadang rada muncul ya anak-anak kelas tengah ke belakang. Hah? Jadi dia sudah ke kantin duluan sebelum tuh bel bunyi. Jadi kayak sudah 10 menit terakhir kayak sudah hilang-hilang orangnya satu persatu. Ah, bunyi bel kring itu sudah langsung Terus cabut. bilang, Ya. oh iya 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 iya. Dulu ini cukup ambisius nggak dengan Eh, pendidikan nggak sekolah? terlalu nggak terlalu seambis itu sih, tapi ya normal aja lah kayak kayak pada umumnya masih Nah, suka main juga. Pencet. oke, sejauh ini kan cukup normal. Nah, mungkin ada masa kelamnya di SMP. Waduh, kelam kali. Kita harus to the point ya. Asik ya. US jadi ya tujuh masih aman ya. Jadi perfectnya tujuh dulu. Apa sih? 7F. Oke. Terus langsung change ya, langsung ke 8 9 itu langsung ke A. Wow, jauh banget. Oke, oke. Yang dimana fun fact-nya ABC itu kelas semi internasional gitu. Tapi yang lebih ketat itu A. Jadi yang tadi kan aku nge-spill ya di awal satu kelas tuh isinya 35 sampai 43-an orang gitu ya. Ya. Nah, di A ini orangnya cuma 27. Jadi bener-bener orang terpilih nih. Aneh. Yes. Dan kalau ada orang baru nggak boleh masuk kelas A. Waduh. Harus masuk ke yang lain. Oh, oke oke. Terus. Ya tentu treatmentnya beda dong sama kelas-kelas lain. Jadi otomatis kayak langsung sih. Yang aku heran itu nggak stres gitu kan? Kayak Oh jelas. Dari yang kalem-kalem saja disuruh ambis. oke. Tahu kan di saat situasi oh aman ini aman, tiba-tiba di kelas yang baru kajianku yang kemarin tidak cukup. Tuntutannya sangat tinggi ya. Yes, luar biasa. Oke. Terus. Terus ya kayak dibedakan gitulah ya, apanya dari fasilitas, guru-gurunya bahkan guru-gurunya tuh didatangkan dari luar, dari Filipina. Seperti itu ya. Oke. Nah, masa kelamnya mulai dari mana nih? Detik-detiknya ini. Ya udah dari awal, aku lupa ya dari semester berapa, dulu nggak ada semesteran ya pokoknya itulah, entah di pertengahan entah di apa pokoknya gitu. Ya wes kayak ngerasa wah tuntutannya sangat tinggi, dari yang 80 itu masih aman, sekarang 80 tuh kayak KKM. lowest point. Wow. 85 tuh kayak sudah kayak Stres ya, oke. padahal sebelumnya 85 kan kayak udah di tengah lah Iya. ya, aman nggak remet gitu. Oh, iya. Terus Terus begitulah karena saking wah tidak bisa mengejar sepertinya ya. Heeh. Kayak ini kalau mungkin di kelas lain masih aman gitu kan, tapi karena sudah pressure-nya begitu sangatlah tinggi. Oke. Ya jadi ya mencari jalan keluar Oke. dengan cara yang lain. Caranya gimana teman? Jalan keluarnya? Sebenarnya nggak jalan keluar banget sih. Ya awal-awalnya apa ya pas itu, biasa dulu kalau masih zaman dulu ya, kamu Gen Z apa Alpha atau Genji X dong. atau milenial?
Genji dong, Genji Oh, dulu. kirain Kalau milenial. milenial kan di atas Anda. Ya, sebagai kaum Gen Z ya. Oke. Nggak Gen Z banget lah di zaman itu. Ya, diperkenalkan lah dengan ya reading tidak jelas gitu. Dulu tuh masih boomingnya webtoon. Kalau masih menjamani nggak sih? Oh, webtoon. Oke. Heeh. Dan segala produknya yang lain kan dulu tuh banyak tuh apa gitu, pokoknya mirip-mirip webtoon. Ini boleh sebut merek nggak ya? Nah gitulah, pokoknya sejenis komik-komikan begitulah. Oh, oke. Terus ya wes diperkenalkan tapi kayak dengan cara yang salah ya kan. Cara yang salah, benar. My friend tell me gimana ini? Benar. Ini komiknya ini maksudnya yang negatif. Yes. Oke, nanti yang 18 plus, Ya. 21 plus gitu kan. Mm. Oh, oke. Wah, berarti itu pelariannya ke situ, Mak. Ya, awalnya kan sesosok kan si my friend ini kan yang kayak ya udahlah nggak apa-apa, it's okay gitu kan, kayak this is chill bro ya. Terus kayak oh iya kali ya gitu kan. Nah ternyata terus lah kok toxic. Oke. Ya terus dulu tuh ada juga namanya aduh ini merek juga lagi disebutkan karena masih zaman nih apa sih yang warna oranye itu huruf W, Apa? mirip-mirip webtoon tapi dia tulisan doang. Aduh apa, Wattpad. Ingat. Wattpad. Oh ya, Wattpad. Ya itu dari itu juga pokoknya webtoon, Wattpad. Entahlah satunya lagi namanya apa. Pokoknya dulu tuh kayak lagi boomingnya gitu loh. Oh, ya. Sempet. Aku dapat tugas nyari novel kan. Aku cari di Wattpad tapi yang aman. Ngakak sih. Oke. Iya. Tapi sekarang judulnya aman sih, ternyata tidak aman teman-teman. Iya, aman ya. Oh, sama. Iya terkecoh. Oh. Ya, jadi tolong diperiksa 2 kali ya. Berarti berawal dari penasaran. Ya terus kayak apa sih ini, kayaknya is okay gitu kan, tapi ternyata mengikat teman-teman. Kepencet. Tuh. Terus kelanjutannya habis Terus? penasaran gitu, kelanjutannya gimana? Terus kan kayak ya tidak bisa berpikir jernih. Terus itu berulang sampai kelas berapa ya? Aku ingat sih. Sampai SMA loh. SMA kelas itu 10 ya, satu ya itu. Ya, 10. satu itu 10 itu masih. Ya, terus karena in my mind itu kayak mikir nggak yang begini kok, nggak yang cutting yang begitu kok, tapi kayak rusaknya dari sini gitu kan. Karena mikirnya kalau dari sini sudah rusak berarti semuanya rusak dong gitu kan. Iya sih. Awalnya ya kan. Jadi kayak membunuh secara perlahan. Ini aku nanya dikit nih. Kalau cewek, ya aku pernah lah beberapa ketemu. Tapi kalau yang cewek-cewek itu biasanya genrenya yang melenceng nggak sih? Gimana tuh? Melenceng kayak yang ini, male with male, female gitu. Oh, Melenceng. yang kayak LGBT gitu ya? Iya, semacam itu. Sampai enggak? Oh, enggak sih. Karena kayak ngapain? Kayak nggak masuk di logika, bro. Oke, berarti Masih lurus. masih salah ya. Oke lah ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi itu berjalan terus sampai SMA. Terus-terusan itu setiap hari.
Iya, sampai segitu. Every time. Kayak 24 hours. Hampir lah. Ya enggak segitu juga, tapi ya overall. Wow, oke. Itu sempet ngerasain nggak side effect-nya, otaknya itu jadinya gimana? Apa mungkin berpengaruh dengan lingkungan pergaulannya kayak atau sekolahnya gitu? Pengaruh nggak? Hmm, jelas ada pengaruh, bro. Awal-awal berpengaruh karena pas dari apa ya? Karena itu kalau kelas 8 ya, 8 ke 9 itu aman. 9 ke lulusnya tidak aman. Dulu masih menjamani ujian sekolah, nggak tahu sekarang jadi apa ya. Ya Sekarang pokoknya ujian ujian gitu. sekolah, masih ujian sekolah. Masih ada ya? Udah balik. Yang pas udah mau lulus kan sekarang nggak ada UN tuh, ada ujiannya tapi nggak tahu apa namanya. Ya, sekarang iya udah balik kok, udah balik UN. Oh, udah balik. Ya. Intinya begitu. Tuh si ujian entahlah apa namanya sekarang. Heeh. Gue kagak bisa jawab, bro. Gimana? Gue kagak bisa jawab, bro. Math yang aku suka, math dan fisik, gue gak bisa jawab. Kayak ya bisa sih, cuma kayak ragu gitu loh. Kayak ini padahal aku udah pernah belajar tapi gue lupa. Oke. Tampaknya sampai kotak ya. Udah pengaruh nih. Tapi kalau secara pergaulannya itu mendukung yang begitu atau malah mendukung ya kelihatannya kalau dari ceritanya sendiri mendukung yang hal-hal yang negatif ya. Kalau yang lingkup umum sebenarnya tidak ya, karena sangat rohaniawan sekali. Jadi kayak kontradiksi gitu loh. Jadi kayak kapan ya? Jadi kayak lingkungan umum yang general itu sebenarnya tidak mendukung karena agamis gitu ya. Karena setiap pagi itu di sekolahku tuh disediakan waktu untuk saat teduh. Membayangkan saat teduh selama 30 sampai 45 menit, dan itu wajib bawa Alkitab dan wajib doa Bapa Kami. Itu di sekolah negeri. Oh lah iya seketat itu loh. Iya kan? Terus itu pagi udah saat teduh, sorenya pun juga ada doa bersama. Wow, sangat religius ya teman-teman. Untuk kalangan sekolah negeri. Oke, ini aku culture shock. Aku coba culture shock. Ini kan aku baru menceritakan juga sebendetail. Ya kalau kode nggak begini. Nggak kepikiran sih lebih tepatnya. Kayak sudah lupa apa ya. Halo. Ini kayak tiba-tiba ingat. Oh iya tak apa-apa. Oke. Wih, berarti iya bener-bener berlawanan ya dengan kehidupan ya jadinya. Yes, alright. Oke. Dan setelah itu masih ada lagi. Setelah Apanya? dari kelas masih ada. Kalau yang parah-parahnya sih ya kelas 9 lulus itu sih. Kayak bener-bener kayak gak bisa jawab soal, kayak paham gak sih, kayak lu bisa belajar tapi ilmumu gak masuk gitu. Nanti kayak lupa. Bener-bener detik lupa, selupa-lupaannya. Ya padahal yang basic doang, materi basic, kayak kenapa gue lupa ya. Lupa itu. Iya, jadi kalau lihat ijazah saya sebenarnya nilainya masih aman ya, cuma kayak kalau lihat nilai UN jangan dilihat. Agak malu. Oke. Berarti masa kelamnya itu dari SMP sampai SMA awal. Ya. Oke. Terus kelanjutannya jadinya? Terus mungkin ya setelah itu apakah bertobat gitu langsung ya bertobat? belum lah. Belum. Masih. Masih lanjut. Sampai
Itu kan terus berulang guys, sampai lah di kelas 10 itu kan covid ya. No, belum covid kayaknya. Oh, masih sekolah normal. Oh ya. Itu masih oh eh proba dinas lah pokoknya. Itu masih kayak ya wes lah, kayak masih berjalan sebagaimana mestinya, dan itu masih repeat order. Repeat order. Oke. Terus Terus pas itu kapan ya pokoknya, sini aku nggak hari Rabu apa Kamis, kalau nggak Rabu Kamis Jumat, itulah. Eh, soalnya aku ingat baju seragamnya soalnya. oh, seragam. Oke oke. Iya. Terus Adalah guruku ngasih undangan gitu kan. Datang ya gitu kan. Oh yes, kayak apa sih ini kan? undangan ibadah gitu loh. undangan nikah. Apa? No, undangan ibadah gitu loh. Oh, undangan nikah. Tak nyaringkan. Nah, Gue kira undangan nikah datang ya. oh jangan dong. Ya itu saya juga mau kalau bagian makan-makan. Yes, apa nasi kotak? Bungkus nggak sih? Oh iya, nasi bungkus apa? Bisa bungkus kalian tuh. Nah, Hah? Terus setelah itu terus langsung udah. kayak, oh datang gitu. Oh tidak. Apa itu datang? Oh tidak lah. Jadi pas terus dikasih tuh. Terus kayak semua anak-anaknya dikasih dong yang ikut kelas agama gitu. Terus ini suaranya deret-deret atau enggak? Oh enggak. Oh ya sudah. Nah terus datang ya gitu kan tanggal segini jam segini gitu. Baru karena pas itu aku masih belajar bahasa Inggris juga. Jadi aku pas itu les gitu di Senin, Rabu, Jumat. Nah si tanggal itu kenaknya di hari kayaknya kalau nggak Rabu, Jumat gitulah. Pokoknya nabrak pas aku les gitulah. Oh. Jadi si tanggal kejadian tanggal si ibadahnya itu. Heeh. Nah jadi kayak aku mikirnya, ngapain sih, les aja lah gitu kan. Bos, les aja. Gue sudah bayar nih gitu. Lah iya, otomatis mikir enggak sih kayak ngapain sih udah mending les. Ya kan kayak apa sih? Bayar. Eman. Eta iya. Masa enggak datang udah bayar. Rugi dong. Iya. Terus itu akhirnya les udah tinggal. Gimana? Itu akhirnya kayak yaudah aku langsung les aja gitu. Iya, aku pikir kayak ya udahlah les aja lah gitu kan. Nah terus akhirnya pergi les lah gue. Aku pergi les lah. Terus aku kira kayak oh Tuhan ngomong dengan aku. belum. Jadi pas tuh dapat si undangannya kan kayak ya udahlah, aku lihat kayak masa datang gitu. Wah. Les aja gitu. Apa sih gitu. Tapi itu kayaknya ada waktu sekitar 5 sampai semingguan lah buat terjadi si harinya itu ya. Terus aku mikir-mikir lagi, les apa datang ya. Jadi galau Tuh semakin dekat harinya kayak les apa datang ya gitu kan. Nah jadi kayak akhirnya setelah dipikir-pikir itu les tidak aja. galau. Itu nggak ada kayak heran kok aku galau ya tiba-tiba gitu. Ada sih, cuma kayak udahlah apaan sih gitu loh. Kayak perasaan gue doang. Oke. Terus ya udah dalam beberapa hari itu ya tetap masih berulang kejadian yang sama. Tetap masih berlanjut menyala bangku pokoknya. Oh, masih tetap. Masih tetap. Apalah kayaknya sejumat ya kayaknya ya antara itu. Terus kayak pagi tuh kayaknya pas sekolah deh. Pagi pulang sekolah tuh kayaknya jam 2 apa setengah 3-an gitu lah. Terus kayak les aja lah jam 4 gitu. Les ya, langsung les. Les lah. Terus entah kenapa tuh
kayak pertemuan itu lebih cepat gitu loh. Jadi kayak ya udah ya, it's enough gitu untuk today gitu, kayak wes selesai, pulang tuh lebih cepat teman-teman. Aku Wah. lupa itu itu misternya gara-gara apa, pokoknya intinya tuh lebih cepat gitu. Terus kayak wah gabut nih gue. Balik lagi. Teringat daripada gue gabut langsung pulang ya kan, melipir lah ya kan, Ah, karena itu agak cukup lumayan deket jarak tempatnya ini dan juga tempat lesku, kayak 10 menitan nggak nyampe, oh, deket. 5 sampai 7 menit lah kira-kira, deket aja. Ya udahlah, datang dengan ekspektasi gue gabut. Pas ditanyain gitu, kamu ngapain kok di sini? Gabut. Kalau ada yang nanya sih kayaknya aku coba itu sih, tapi itu nggak ada yang nanya soalnya. Nggak ada yang nanya. Oh, Ya ada temanku tapi nggak nanya yang sebegitunya. oh, ya. Oke. Terus ya udahlah datang. Akhirnya datang. Datang Eh, kayak biasa, duduk di belakang gitu kan, kayak udahlah, di belakang, gabut kok. pojokan. Iya lagi sebelah kiri belakang. Aduh. Deketnya ini loh, biasanya kalau ada jalan buat yang orang emergency di belakang toh, itu aku agak depannya. depan emergency. Ikut emergency exit. Kalau ada bapak langsung keluar. Iya betul. Oh, iya. Terus Ya udah datang kayak biasanya, ya ibadah kayak biasa gitu kan. Terus kayak ibadah itu nggak ngerasain apa-apa. awalnya enggak gitu kan, Ya biasa lah ya ya, anggapannya. kayak biasa aja lah, nggak yang nothing special gitu loh. Heeh. Terus kapan ya, kayaknya pas udah mau firman, ada kan bisa kayak lagu sebelum firman 1 atau 2 lagu yang kalem-kalem worship gitu. Oke. Nah itu kayak aduh nggak tenang nih gue. Kayak kita nggak sih ngerasain kayak Tiba-tiba gitu. Heeh. Terpacu. Wih. Itu kayak gitu itu langsung sesak gak sih nafas gitu? Iya betul. Alah. Kayak ada yang memburu-burui tapi nggak ada, padahal situ waktumu free gitu loh. Terus kayak Anxiety gak sih? hah? Anxiety. Enggak. Tapi aku ngelis kan semua kegiatanku di hari itu, karena aku pikir aku melupakan janji atau apalah gitu kan. Nggak ada, ya free aja. Oke. Terus kayak tambah aku ingat aku tadi ngapain ya sama temanku gitu kan, atau kok maksudnya ada yang belum tersampaikan kah atau gimana gitu. Ya nggak ada, ya kosong aja. Maksudnya kegiatan di hari itu nggak ada yang sampai segimana-gimananya gitulah. Nah terus tuh lagu Firman tetap berjalan ya. Terus kayak semakin kayak tidak tenang gitu, kayak makin kayak terflashback lah semua ingatan-ingatan. Waduh, tiba-tiba flashback. Iya, Baik. Oke. terflashback semua ingatan-ingatan kayak aduh, kayak kamu udah jauh nih Grace gitu lah kisahnya. Baru aku kayak apa sih ini flashback. Kira film apa? Nggak bisa flashback. Nah itu Kira gitu gak sih? Kayak film. kayak nggak seru banget. Kayak bisa nggak genrenya diganti? Alur maju. Lah, kalau alur maju kan asik ya, bisa tahu masa depan. Oh, begitu. Maksudnya jangan spin off gitu loh. Kabur. Terus habis flashback itu rasanya gimana itu? Ya kayak orang kebingungan dan deg-degan dan nggak tahu mau ngapain. Akhirnya Firman lah itu ya kan.
Oke, itu berarti sebelum Firman ya? Ya itu sebelum Firman. Oh. Pokoknya satu atau dua lagu sebelum Firman gitu. Hmm. Lupa. Pokoknya lagunya kalem dan sekarang aku lagi lupa lagunya apa. Lagi berusaha mengingat. Ah. Oke. Terus ya? Oh, intinya begitulah. Terus Firman lah itu ya kan. Disampaikan lah firman Tuhan. Asik. Shop. Pokoknya firmannya tentang apa? Kayak kasih dan keadilan Tuhan gitu loh. Jadi kayak sebenarnya Tuhan itu pengasih, tapi dia tuh jangan lupa dia tuh juga adil gitu lah. Nah keadilannya ini yang kadang tuh menuntut kita gitu gitulah. Kayak kembali spin off flashback semua itu kan. Terus kayak iya pokoknya penuh dengan flashback ya. ya kegiatan di masa lalu lah pokoknya lah ya. Okay. Semua yang terjadi lah pokoknya. Terus aku sambil mencari di mana aku ada dapat apa gitu. Nanti sambil berjalan. Ya, berjalan. Oh, berarti sebelum yang ke flashback ya selama kehidupan anggapannya Kristen KTP lah ya. Iya, dan juga pas aku reading dan juga melakukan loh pokoknya. Oh, saat jatuh dalam dosanya itu ke flashback semua. Oh iya. Oh. Baca lagi lah no kayak. Hah? Baca lagi dalam flashbacknya. Waduh. sudah teruninstall. Oh iya. Oke. Terus ya wes kan bukan baru bilang kayak pokoknya intinya di situ tuh kayak dia tuh ada ngomong cuma kayak susah disebutkan gitu loh, sebentar. Lagi tak proses. Kayak intinya ya beliau ini sedang menyampaikan gitu kan. Terus bilang kayak walaupun kayak semua orang tuh nggak tahu gimana cerita kita, kayak aku tuh nggak bisa lari gitu loh. Tuhan tuh tetap tahu gitu gimananya kita gitu. Nah terus kayak kepikiran iya nggak sih, kayak iya kayak enggak gitu kan. Sempat ragu kayak iya. Iyalah, maksudnya kayak manusia mana tidak ragu teman-teman. Datang dengan pikiran kosong, dengan gabut, dikasih kayak gitu. Oke. Terus ya cerita baru disampaikan lah kayak disuruh bertobat gitulah dan lain-lain gitu. Aku lupa ayatnya apa, pokoknya ada ayatnya cuma lupa. Terus masih denial lah, kayak apaan sih nyuruh kayak apaan sih Terus ya dijelasin kayak misalnya apa ya, kayak kamu tuh harus kayak ngambil tindakan gitu. Kayak nggak bisa kayak gitu terus gimana-gimananya. Terus sampai adalah satu kalimat yang kayaknya aku lupa sih kalimat aslinya gimana, pokoknya intinya kayak keselamatan sebenarnya sudah Tuhan kasih gitu, cuma kayak kita ngambilnya tuh gimana gitu. Kita mau nggak terima, kayak misalnya kita nih tiket formulir gitu ya, besok kita mau daftar sekolah gitu kan mesti ada formulirnya gitu kan ya. Tuh si formulir tuh udah dikasih nih sama kita gitu. Nah tinggal kita mau nggak ngambil terus ngisi, terus kita ngasihkan balik ke pihak sekolah gitu. Nah baru kita bisa diproses buat masuk sekolah itu gitu kan. Kalau kita aja nggak mau terima si formulir itu, kayak mana kita mau masuk ke sekolahnya gitu kan. Intinya begitulah. Jadi kayak ibarat kayak ini tuh tiket yang dikasih gitu loh. Ya. Nah inilah tindakanmu mau ngambil atau tidak gitu. Terus Kayak baru itu kayak
oh iya ya make sense ya gitu. Bisa akhirnya macam itu. Akhirnya masuk gitu kan, kayak Ah, oh, iya ya juga gitu kan. Terus kayak intinya kayak sebenarnya Tuhan itu bukan nggak mau kita tuh dihukum gitu. Nah maksudnya kayak itu kan terdengar template ya, setiap pasca Jumat Agung kita dengar gitu kan, kayak ah, ah. ya udahlah pengorbanan Tuhan kayak gitu aja kok. Terus kayak kita sering mendengar ceritanya berulang gitu kan. Betul. Di saat itu kayak oh iya ya ternyata maksudnya begini loh. Kayak Berarti cinta Tuhan itu sebenarnya begitu. Ha-ha. Ha-ha. terus. Terus kayak abis itu kan selesaian pokoknya tuh disuruh kayak si jemaat ini kita yang hadir kayak disuruh ngambil apa sih namanya ya kayak tindakan profetik gitulah, mau atau enggaknya gitu. Oke. Nah terus disuruh maju altar call. Weh altar call nih guys. Oke. Terus, Apakah saya maju? Oh tidak, saya mager. Duduk aja deket emergency exit. walah, iya jauh ya. Jauh lah. Nah tapi kan orang-orang berdiri tuh ya kan. Terus kayak kok kayak sendirian aku di sini ya. Maju daripada sendirian. Hah? terus maju. Kira maju lah saya. Terus Maju pas tuh. maju itu gimana? Dan pas maju kayak duh orang ini tuh apa sih. Di sini sih ya. Masih denial. Oke. Terus akhirnya itu akhirnya ada dapat momen kayak didoakan gitu. Ada sebelum momen itu aku juga masih bingung ini orang-orang doain apa ya, maksudnya kayak apa sih yang di poin yang didoakan gitu loh. Maksudnya itunya sih yang kayak bikin bingung, kayak ini ngedoain apa ya gitu loh. Nah terus setelah mulai berkata-kata lagi ya kan si hambanya ini kayak intinya kayak kuasa iblis tuh nggak bisa mengikat kamu lagi gitu. Kayak kalau misalnya kamu ambil keputusan sekarang terus kayak ya itu tuh bakal terikat selamanya gitu. Kayak gimana ya, kayak misalnya kalau kamu ambil keputusan sekarang ya itu berarti Tuhan sudah kasih itu buat kamu dan kamu tuh mau terima gitu. Nah si anugerah keselamatannya udah kamu terima dan kayak jangan hidup kayak begitu lagi lah, jangan begitu. Terus kembali diulang lagi kayak walaupun semua orang tuh nggak tahu gimananya kamu, gimana jatuhnya, gimana senangnya dan yang lain-lain, tapi kayak Tuhan tuh tahu sampai sedalam-dalamnya hatimu, sampai yang nggak tertulis, nggak terucap, bahkan cuma kayak terlintas di pikiran doang tuh kayak ya Tuhan tahu gitu loh gitu. Tahu. Ya terus itu kayak mikir iya ya gitu kan. Terus berkata-kata lagi ya kan, kayak di titik terendahmu, di momen-momenmu yang kayak nggak enak atau apa gitu, walaupun kayak seisi dunia bakal masa kayak ibaratnya tuh kesalahan kita diketahui orang dan orang bakal bilang kayak kamu nih sampah, kamu nih nggak layak, kamu nih kayak sudah hina banget dengan semua omongan itu. Kayak Tuhan tuh tahu gitu loh sampai segitunya, kayak setidak berharganya kita ya itu Tuhan tahu gitu lah. Nah terus udah kan kayak iya ya. Nah terus disuruh pengakuan dosa di situ teman-teman. Akhirnya dengan kesadaran penuh. Oh bener, itu udah langsung pengakuan dosa biar. Ya langsung ini singkat cerita sudahlah terjadilah pengakuan dosa itu. Oke. semua ya kan sudah. Habis itu
setelah itu eh, belum amin ya, aku masih masih ngomong-ngomong nih, masih curhat gitu kan. Terus ada yang mendoakan gitu, tetap sama, jadi kayak firman tuh, altar call-nya sama yang mendoakan aku tuh sama gitu, kayak tentangnya itu terus kayak nyambung gitu loh. Nah terus udah kan datang yang mendoakan aku gitu, kayak dirangkul, tau gak sih kayak dirangkul, Dirangkul gini. aku ya gitu. Ah, Nah baru aku dirangkul sama kakaknya ini. Baru dia berdoa kayak, ya kamu tuh berharga gini, walaupun kayak terulang lagi ya, walaupun seisi dunia menganggap kamu gak berharga, tapi tuh kamu kayak diciptakan tuh memang, Tuhan yang ciptakan kamu tuh yang tahu semuanya gitu loh, kayak setiap part, setiap titik kehidupanmu tuh Tuhan tahu gitu loh, kayak gitu. Jadi kayak ya apa, kayak ambil langkah kembali kepadanya gitu. Pokoknya intinya gitu lah, aku lupa kalimatnya, pokoknya intinya gitu. oke. Terus setelah didoain gitu gimana? Terus berdoa lah ya kan, bla 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 bla, habis itu amin. Nah amin itu tuh langsung ada lagu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, wih. Ambiar bos. Wow. Oke, itu apa yang dirasain pas lagu itu di setel? Langsung kayak apa ya, kayak dipeluk sih, kayak ngerasa dipeluk nah itu kayak, karena pas di doa itu aku memang ngomong kan kayak, ya ini aku Tuhan bla 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 bla, dengan segala apa ya, dengan segala pergumulanku, dengan segala keluh kesahku, dan pokoknya baik buruknya aku gitulah. Terus kayak ya terserah lah, even nanti misalnya satu saat pun kayak bakal terbongkar ini ya dan segala macamnya, kayak ya udahlah terserah orang-orang mau ngomong kayak gimana gitu kan. Kayak, tapi yang untuk sekarang ini ya aku mau belajar buat balik gitu, kayak buat nggak ngelakuin lagi gitu. Baru kayak pokoknya aku bilang kayak, entah nanti dunia ngomong kayak mana, mau apa-apa kayak gimananya, ya itu terserah Tuhan aja lah gitu, intinya begitulah. Terus aku bener-bener situ aku minta kayak, ya sekarang aku minta engkau datang gitu, kayak di dalam hidup aku, dengan kesadaran penuh, entah pikiran dari mana gue ngomong begitu. Wow. Oke. Itu nggak ada kosakata di dalam kepala aku begitu, sebenarnya nggak ada gitu kan. Spontan ya. Ya lalu kayak habis pengakuan dosa langsung kayak, ya sekarang aku minta dan undang engkau hadir dalam hidupku gitu kan, secara pribadi sebagai Tuhan juru selamat dan juru sahabatku gitu kan. Aku langsung spesifik nyebut, pokoknya engkau hadir lah, entah kayak mana nanti, intinya hadir aja lah dulu intinya gitu. Agak maksa ya Tuhan. Oke, terus singkat cerita setelah doa gitu Setelah akhirnya doa terus langsung ya ngerasa kayak damai itu kayak kayak damai itu kayak memeluk gitu, kayak gimana ya bahasanya, ya aku kayak damai bener-bener ada ya itu lah ya, hangat gila ya. gitu, kayak setenang-tenangnya dari ujung atas kepala sampai ujung kaki, langsung kayak tenang, adem, ya itulah kayak begitulah. Oke, terus lah itu pulang. Ya pulang dengan kayak biasa ya, ramah-ramah gitu kan, pulang lah seperti biasa. Terus pas itu aku dapet ayat sih, cuma sebentar ya, aku lagi mencari. Iya Pokoknya kalau kamu ada aku terlintas 2 ayat pas itu. Oke. Menarik, ada ayatnya. Saya tak cari di galeri sih, soalnya aku seingatku aku ada Mazmur 100 berapa ya? Ada ayat Alkitabnya juga sampai terlintas ya. Ada Wow. 2.
Udah nemu? Mazmur 139 ayat 14. Mm-mm. Isinya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, itu sebenarnya ayat kedua yang terlintas. Ayat pertamanya sebentar ya, masih dicari. Jadi kayak intinya kalau yang kedua ini kayak ya setiap kejadian yang terjadi di hidupku tuh sebenarnya tuh dahsyat dan ajaib gitu loh. Kayak even kita ngerasanya nggak enak, kita ngerasanya jelek, kita ngerasanya kayak rusak atau gimana, tapi itu sebenarnya tuh Tuhan buat kebaikan kita juga, buat endingnya tuh bakalan baik gitu. Walaupun sekarang tuh nggak ngelihat. Makanya siapa nih si pemazmur tuh bilang kayak aku tuh bersyukur, berarti kan dia dengan kesadaran penuh ngomong kan kayak aku tuh bersyukur sama Tuhan intinya, karena kejadianku, karena kejadian yang dialaminya tuh dahsyat dan ajaib gitu. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya, kayak dia menyadari dengan total kayak yang dibuat Tuhan tuh baik gitu loh, intinya gitu. Sangat-sangat mantap. Yes. Terus setelah semuanya sudah selesai pulang, terus kehidupannya jadinya gimana? Ada perubahan Apakah kehidupan? aku langsung berhenti? Oh tidak, itu deklarasi saja sebenarnya. Hari kedua masih jatuh, tapi dengan pemahaman yang berbeda, dengan sadaran yang beda. Kayak kemarin kan kayak masih terikat banget ya. Nah sekarang ini kayak oke, nanti walaupun nanti kedepannya nggak bakalan mulus ya, pasti nggak bakalan mulus. Betul. Tapi kan kita kayak sudah belajar buat kita kayak sudah lari gitu loh dari si ini gitu temennya. Ya kayak misalnya kita kalian tahu rantai-rantai yang buat masuk orang nggak ya? Boleh nggak sih ini? Ya rantai-rantai lah yang Ya gitulah. rantai besi. Ya itu. Kayak misalnya kayak udah dilepasin si borgolnya nih, anggap aja si borgol lah ya. Iya. Nah, udah dilepas ya kita lari lah, jangan mau diambil lagi, diikat lagi. Ya jadi dengan pemahaman kayak ya aku sudah udah lari sejauh berusaha untuk lari dari sini, dari yang gelap lah ya. Yes, alright. Oke. Ternyata ada banyak ya ayat yang teringat. Nih. Nih, ini yang pas banget di saat itu, di saat pas aku pengakuan dosa dan aku minta dengan sangat gitu kan. Jadi dapat sebenarnya ayatnya pas itu nggak langsung teringat ya alamatnya. Aku cuma ingat 1-2 kata aja. Di saat itu aku cuma teringat berharga di mataku dan aku mengasihi engkau gitu. Cuma itu doang. Nah, pulang tak carilah ayatnya. Apa sih kok kayak teringat-ingat kalimat itu lagu atau apa ya gitu kan. Oke. Nah, ternyata ada guys ayatnya di Yesaya 43 ayat 4. Mari kita buka. Waduh. Ya aku tak bacain aja. Jadi Yesaya 43 4 isinya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah jadi kayak kayak ya kamu tuh intinya mau kayak gimana-gimananya ya kamu tuh tetap berharga gitu loh, berharga di mataku, tetap mulia kayak makanya aku sangat relate dengan lagu setelahnya kayak kan itu sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Nah, kayak nggak diingat lagi, nggak dihitung-hitung lagi. Ya, setiap
kesalahan pelanggaran kita gitu. Baru makanya si refnya itu langsung kayak pas di ref itu aku langsung teringat kayak kan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati dengan bla 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 gitu lah. Langsung kayak oh iya ya gitu kan, oh ternyata ini maksudnya gitu tuh. Ya. Wah, dan puji Tuhannya setelah ya pulang dari itu ya memang tidak langsung sempurna tapi tetap berprogres dengan respon yang berbeda gitu ya. Yes, alright. Wow, sangat keren banget. Keren. Tepuk tangan guys. Untuk Tuhan juga. Sah dulu ya. Oke, thank you Chris atas waktunya bisa berbagi-bagi cerita kehidupannya ke kita semua. Biar yang nonton ini benar-benar tahu kayak oh ya berarti seandainya ada yang posisinya sama dengan Chris pas itu langsung tersadar. Ya, dan kalian jangan judge yang POV cowok aja ya, karena POV cewek juga mengalami kok. Nah, itu kalimat yang mantap itu. Maksudnya kayak kadang kan kita kayak sering gimana maksudnya kita sebagai pihak cewek kan kayak mesti dinasihati untuk menjaga diri dan segala macam dan begitu juga dengan POV cowok ya, maksudnya kayak tapi nggak selamanya tuh begitu juga loh, bisa juga ini apa ya bahasanya kayak terjadi di dua-duanya, intinya begitu. Oke. Yang jahat tuh tidak satu aja gitu, kayak bisa aja dua itu pernah melakukan kejahatan. Betul. Dijaga guys. Yes, alright. Oke. Ya, nah seperti biasa kita promosi sedikit. Apa tuh? Jangan lupa setiap Senin kita ada saat teduh jam 6 WIB ya guys ya. Jangan lupa join. Nah di linknya di description kalian scroll dikit itu ada link tree isinya TikTok dan juga IG-nya kita, dimana setiap event-event kita report di sana. Dan jangan lupa kalian join telenya. Kalian ini bakal disambut dengan sangat ramah. Terutama bakal ketemu dengan Chris ini. Kalau misalnya ketemu dengan Chris jangan lupa siapa ya guys. Ini OTW terkenal yo. Oke, sekali lagi thank you ya Chris atas waktunya. Dan nantikan episode berikutnya yang tentunya bakal lebih menarik lagi ya guys ya. So, see you and God bless you all. Bye bye.